Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Karama Sendianti Nurul Fauzi Putri dengan NIM 25111112002 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Dengan dosen pengampu Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Dan pada hari ini saya akan membahas terkait struktur anatomi regiofasialis, yaitu di bagian area wajah. Oke, jadi kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu secara anatomis daerah kepala itu dibagi menjadi dua ya, yaitu regio capitis, yaitu caput atau kaput, yaitu bagian kepala itu terdiri dari regio facialis, parietalis, temporalis, dan juga occipitalis. Sedangkan ada juga regio facialis, yaitu di bagian medialnya itu ada di bagian regio orbitalis, terus di bagian nasalis, terus ada di bagian regio oralis, dan juga di bagian regio mentalis. Dan untuk di bagian lateralnya itu ada regio infraorbitalis dan juga regio bucalis dan juga di regio parotideomasterica. Oke. Lanjut di slide selanjutnya, yaitu adalah di bagian otot-otot regio facialis dan juga capitis. Nah, untuk otot ini biasanya disebut dengan otot mimik, dengan ciri-ciri biasanya terletak sangat superficial, yaitu biasanya bererigo pada tulang yang berinsersio ke kulit. Dan untuk persarafannya sendiri, di bagian otot ini disarafi oleh nervus yang ketujuh. Dan untuk pembagiannya sendiri itu otot ini ada otot-otot yaitu dari scalp, dan ada otot-otot ekstrik telinga, lalu ada juga otot-otot mata, yang keempat itu otot-otot hidung, dan juga yang kelima itu otot-otot mulut. Selanjutnya di slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang Galea aponeurotritica, di mana di sini ada kayak ventral di antara musculus frontalis, di mana di bagian lateralnya itu, di bagian yang lateral itu dia bergabung dengan fascia temporalis, dan juga bisa dilihat dorsal itu melekat di musculus occipitalis, yaitu di bagian linea nuchae superior. Dan untuk otot-otot ekstrik telinga atau biasa kita sebut dengan auricle, itu ada musculus auricularis anterior, yaitu di bagian depannya itu biasanya dia berorigo di pada fascia temporalis. Yang kedua ada musculus dari auricularis superior, yaitu di bagian atas yang biasanya berorigo pada fascia temporalis, dan juga Galea aponeurotrica. Dan juga ada musculus auricularis posterior, di mana di sini dia berorigo pada processus mastoideus. Untuk insersonya sendiri dia terletak pada cartilago auricle. Oke, kita lanjutkan di slide berikutnya. Di bagian otot-otot sekitar mata itu terdapat musculus orbicularis oculi, di mana dia ada beberapa parts atau beberapa bagian, yaitu ada 3. Jadi dia ada 3 bagian, yaitu yang pertama itu pars orbitalis, yaitu di bagian kelopak mata, dan untuk dan ada juga pars palpebralis, dan juga ada pars lacrimalis. Dan selanjutnya di bagian itu juga ada musculus
corrugator superciliaris. Nah, tadi akan saya jelaskan beberapa fungsi dari beberapa pars tadi, yaitu pars orbitalis, pars palpebralis, dan juga pars lacrimalis. Nah, untuk pars orbitalis sendiri itu dia berfungsi untuk melindungi mata dari trauma dan juga cahaya berlebihan. Nah, dan untuk pars palpebralisnya itu dia itu nanti palpebra itu menutup pelan-pelan. Dan juga untuk yang ketiga itu di bagian pars lacrimalis dia dilatasi oleh saccus lacrimalis. Oke. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu di bagian di otot-otot hidung. Jadi pada otot-otot sendiri itu ada musculus procerus, yaitu berorigo pada os nasalis, dan untuk insersionya, jadi untuk melekatnya sendiri dia pada kulit di antara kedua alis mata. Dan untuk musculus compressus naris dia berorigo pada fossa canina, di mana insersionya atau dia melekat pada kulit di atasnya. Dan dia juga memiliki fungsi fungsinya itu untuk menyempitkan nares. Dan untuk musculus dilatator narisnya dia itu berorigo pada os maxilla, yaitu dia juga untuk bagian insersio atau melekatnya dia itu pada ala nasi. Oke, tunggu sebentar. Oke, di bagian otot-otot mulut, selanjutnya ini kita akan bahas tentang otot-otot mulut, yaitu di yang musculus orbicularis oris, di mana saya di sini ada dua ada yang daerahnya itu yang melekat pada bibir atas dan juga ada yang melekat pada bibir bawah. Jadi akan saya jelaskan di bagian yang melekat pada bibir atas terlebih dahulu, yaitu di musculus levator labii superior, di mana dia origonya itu di os maxilla dan os zygomaticus. Dan untuk insersio atau melekatnya itu di kulit bibir atas. Dan yang selanjutnya adalah musculus levator labii alokenasi, dari namanya, jadi dia itu berorigo di os maxilla di bagian sudut mata dan medial. Dan juga untuk insersionya dia itu melekat di kulit bibir atas. Lalu juga ada musculus zygomaticus yang minor, di mana dia itu berorigo pada os zygomaticus dan insersio atau melekatnya pada kulit bibir atas. Lanjut kita di bagian musculus orbicularis oris, di bagian yang melekat pada bibir bawah itu ada di bagian musculus depressor labii inferior, di mana dia itu berorigo di linea oblique mandibula, di insersionya itu atau melekatnya itu pada kulit bibir bagian bawah. Dan untuk selanjutnya adalah musculus mentalis, dia itu origonya juga di bagian juga alveolaris incisivus, di bagian sini, yaitu tempat juga alveolus itu tempat melekatnya gigi-gigi. Di sini juga berarti dia cuma satu, dan di sini disebutkan incisivus berarti di bagian gigi yang di bagian depan. Di insersionya itu di kulit dagu. Dan juga ada musculus buccinator, nanti bisa dilihat di gambarnya, yaitu berorigo pada processus alveolaris maxilla et mandibula, dan juga di rape pterigo mandibula, dan insersionya atau melekatnya pada musculus orbicularis oris. Oke, tunggu sebentar. Selanjutnya kita akan membahas otot-otot yang melekat pada sudut mulut. Oke, jadi ada 4. Yang pertama itu ada musculus zygomaticus major, yaitu dia origonya terletak di di zygomaticus.
dan juga insersionya dia itu yaitu melekat pada kulit sudut mulut. Dan ada musculus levator anguli oris, ya kan, kalau anguli berarti di sudut, oris mulut berarti dia origonya juga ada di fossa canina dengan insersionya atau melekatnya ya seperti tadi di sudut mulut. Dan untuk di kulitnya ya, di kulit sudut mulut. Dan selanjutnya di musculus depressor anguli oris, dia origonya di linea oblique mandibula, di mana dia insersionya atau melekatnya itu pada kulit sudut mulut. Dan untuk yang keempat itu adalah musculus risorius, yaitu origonya di fascia parotidia dengan insersio kulit sudut mulut, di mana musculus risorius ini biasanya membantu kita untuk tersenyum. Oke. Nanti saya akan nanti di sini akan kelihatan ya yang mana risorius, musculus risoriusnya. Lanjut, setelah tadi kita sudah bahas sudut mulut, kita akan membahas terkait otot-otot pengucahan. Biasanya di otot-otot pengucahan ini yang membantu kita untuk melakukan proses mastikasi. Jadi yang pertama yaitu ada musculus masseter. Nanti akan ada gambarnya agar terlebih jelas masseter yang mana. Lalu juga ada musculus temporalis, lanjutnya ada musculus pterygoideus medialis, dan juga ada musculus pterygoideus lateralis. Oke, ini yang membantu untuk biasanya pengucahan. Tunggu sebentar, kita lanjut. Oke, jadi pertama kita akan membahas tentang musculus masseter. Jadi untuk musculus masseter itu untuk di bagian lapisan yang superficialnya itu, yaitu origonya itu di processus zygomaticus, yaitu processus kan penonjolan itu di proses zygomaticus osis maxilla, yaitu di 2/3 ventral dari tepi caudal arcus zygomaticus. Dan juga untuk pada insersionya dia itu melekat pada tuberositas masseterica di lapisan untuk selanjutnya itu di lapisan profundus. Untuk di bagian profundus sendiri dia origonya 1/3 dorsal dari tepi caudal arcus zygomaticus, dimana untuk insersionya sendiri dia terletak dari setengah jadi 1/2 dari cranial ramus atau akar mandibula. Oke, tunggu sebentar, tadi kita sudah membahas tentang musculus masseter, kita bahas tentang musculus temporalis. Nah, biasanya musculus temporalis itu bentuknya seperti kipas, dan dia juga untuk origonya itu dia di fossa temporalis, biasanya caudal dari linea temporalis inferior, dan juga dari fascia temporalis profundus. Dan untuk insersionya sendiri dia dari processus coronoideus, di mana di tepi ventral ramus mandibula, di bagian yang akar mandibulanya. Oke, bentar, kita lanjutkan ke yang jadi selanjutnya kita akan membahas tentang musculus pterygoideus lateralis, di mana biasanya dia mempunyai 2 kaput atau 2 kepala, di mana untuk kaput pertama itu kaput superior atau di kaput yang bagian atas itu dia itu berorigo di fascias infratemporalis, dan juga di crista atau di penonjolan tajam di infratemporalis. Dan juga untuk caput inferior atau di bagian bawah itu dia berorigo di fascias lateralis lamina lateralis processus pterygoideus. Dan untuk insersionya sendiri itu dia melekat sebagian di kapsula dan discus articularis, dan juga sebagiannya itu di bagian fovea pterygoidea. Oke, tunggu sebentar. Setelah tadi kita udah bahas musculus masseter, musculus temporalis, musculus pterygoidea lateralis, kita akan bahas yang tunggu sebentar ya.
Oke. Tunggu sebentar. Oke, lanjut aja kita ke bagian untuk untuk venanya. Untuk vena itu untuk regio facialis dan juga kaput itu atau capitis itu ada di bagian vena facialisnya itu ada vena supraorbitalis. Berarti dia berarti dia sekitar pokoknya kalau orbitalis berarti di bagian sini. Dan juga untuk ada juga vena di supratrochlearis, dan juga ada vena retromandibularis, dan juga untuk di bagian pervenaan itu ada plexus venosus pterygoideus, dan juga ada vena auricularis posterior. Dan untuk bagian aliran limfenya itu ada limfe auricalis posterior dari regio temporalis front ke cranial auricula dorsal meatus auticus externus ke intercervicalis profundus inferior. Dan juga ada limfe ocularis anterior, dan juga ada limfe pharyngeus, dan juga limfe submaxillaris. Dan di bagian ini nanti akan ada juga untuk bagian ada nervus trigeminus, dimana untuk somatosensoris sendiri itu biasanya untuk di kulit regiofacialis dan juga kaput di bagian vertex, dan juga mukosa dinding kavum-nasinya, juga ada mukosa dinding kavum-nasi di bagian situ, di sinus paranasalisnya, dan juga di mukosa tuba eustachii. Biasanya juga ada di bagian di sini di mukosa di bagian ventral dan juga auricle. Dan untuk somata motorisnya itu di yang tadi otot-otot pengucahan yang ada musculus masseter, musculus temporalis, musculus pterygoidea itu di motralgia lateralis itu di bagian otot-otot pengunyahan. Dan juga ada otot-otot dasar mulut, dan juga otot tensor veli palatini, dan juga musculus tensor timpani. Oke, tunggu sebentar. Lanjut di bagian untuk cabangnya dari nervus trigeminus itu ada di nervus ophthalmicus, dimana dia di bagian nervus lacrimalis itu mensyarafi bagian gland lacrimalis, conjunctiva, kulit papeda superior. Dan juga nervus frontalisnya di cabang supraorbitalis dan infraorbitalis, dan juga di nervus nasociliaris cabang di cabang itu. Dan juga untuk nervus maxillaris dia di bagian mohon maaf tadi saya akan lanjutkan untuk di bagian tadi percabangan kita ulangi dari yang nervus ophthalmicus. Oke. Di bagian yang tadi yang paling terakhir yaitu nervus nasociliaris, itu untuk percabangannya dia di bagian ramus atau di percabangan communicans, di nervus infratrochlearis, nervus nasociliaris, dan juga di nervus ethmoidalis anterior. Dan untuk nervus maxillaris dia itu ada cabang, yaitu cabang atau ramus di bagian ramus meninges, dan juga ramus communicans, dan juga nervus di bagian alveolaris superior, dan juga di
nervus zygomaticus di cabang ramus zygomaticotemporalis, dan juga di percabangan atau cabang atau ramus di zygomaticus facialis. Dan untuk nervus infraorbitalisnya itu untuk cabangnya itu ada di ramus atau cabang di palpebralis inferior, juga di percabangan ramus nasalis, ada juga cabang dari ramus labialis superior, dan di dalam canalis infraorbitalis di mana juga ada ini nervus alveolaris superior, medius et anterior. Oke, kita akan lanjutkan, mohon tunggu sebentar di slide berikutnya. Itu di bagian nervus mandibularisnya, di bagian di divisi anterior itu ada nervus buccalis atau di bagiannya di kulit regiobuccalis buccalis, dan juga mukosa bukal dan di gingiva, dan juga ada nervus mastericus dan juga nervus temporalis profundus, dan juga cabang atau percabangan atau ramus muscularis, dan juga ada di divisi divisi posterior itu ada nervus auriculotemporalis dan juga nervus lingualis. Biasanya dia juga ada di untuk biasanya di dorsum lingua bersama-sama dengan juga nervus chorda timpani dan juga secremotory gland submandibularis dan juga gland sublingualis, dengan serabut sensoris untuk mukosa gingiva, cavum oris, mukosa lida ventral dari sulcus terminalis, dan juga ada nervus alveolaris inferior, di mana dia biasanya seperti nervus myeloid, nervus dentalis inferior, dan juga di percabangan atau ramus gingivalis, dan yang terakhir ada nervus mentalis. Oke, kita lanjutkan. Oke, itu tadi kan di bagian musculus pterygoideus lateralis. Lanjut kita bahas tadi musculus pterygoideus medialis. Jadi dia sama punya dua caput, dua kepala, dimana ada caput yang bagian caput superficial, dimana dia origonya di lamina lateralis processus pterygoideus, dan juga di processus pyramidalis osis palatini, dan juga ada caput yang kedua itu caput profundus, dimana dia berorigo di processus pyramidalis osis palatini dan di tuberculum maxilla, di insersio tuberculum atau tuberculosis, dan juga insersionya di tuberositas pterygoidea. Dan untuk bagian dia juga di arterialisasi di bagian regionya itu di bagian facialis dan juga bagian capitisnya atau kaput itu di bagian arteri facialisnya ada arteri labialis inferior anterior, terus ada arteri labialis superior, arteri nasalis lateralis, dan juga ada arteri angularis. Selanjutnya ada juga di arteri temporalis superficialis, ini terdiri dari ramus atau percabangan dari frontalis, ramus atau percabangan atau cabang dari varietalis, dan juga arteri infraorbitalis, dan juga arteri mentalis. Ini bagus. Dan juga di sini selanjutnya di nervus untuk facialisnya ya, jadi di bagian wajahnya itu ada nukleus di media oblongata, di mana dia itu bisa sebesar ukuran otot-otot mimik, yaitu
kecilnya ada yang kecil itu biasanya nervus intermedius, dan juga selanjutnya di cabang di dalam kanalis facialis ini ada nervus petrosus superior major, salah, yaitu nervus petrosus superior major. Di sekretomotorik untuk kalau di bagian lacrimalis dan juga pada cavum tympani. Dan juga ada cabang atau ramus communicans dan nervus, ada juga nervus petrosus externus dan juga nervus stapedius. Oke. Selanjutnya, mohon maaf, tunggu sebentar. Oke, kita lanjutkan di nervus facialis juga, tapi ini di bagian cabang di luar kanalis facialis, dimana ada nervus chorda tympani, dimana dia di tes 2/3 ventral like lidah, palatum mole, juga sekremotorik glandula submandibularis, dan juga glandula sublingualis dan lingualis. Dan untuk ramus, dan juga ada ramus muscularis, dimana di sini ada musculus stylohyoid dan juga musculus discasticus dan vaskularisasi posterior dan juga seluruh otot mimik. Lalu ada ramus communicans, di mana dia berhubungan dengan nervus 11, lalu ada juga nervus 10 dan juga nervus auriculotemporalis dan juga nervus occipitalis minor et major, di mana juga selanjutnya ada nervus auricularis yang posterior dan juga ada cabang terminalnya. Oke, tunggu kita ke slide selanjutnya, yaitu di cabang terminal nervus facialisnya ya. Jadi di cabang terminal nervus facialis itu terdapat cabang atau ramus temporalis, ada ramus zygomaticus, lalu ada ramus buccalis dan juga ramus marginalis mandibula, tapi tulisannya jadi ramus marginalis mandibulae, dan juga ada ramus coli. Oke, setelah kita membahas terkait percabangan nervus facialis, juga ada glandula submandibularis, dimana dia itu bisa campur. Dia itu terdapat ductus Wartoni, juga terdiri dari 3 permukaan, yaitu yang pertama dari satu facies anterior, biasanya dia itu ciri-cirinya tertutup kulit, lalu musculus platismanya, dan juga ada fascia qualia superior. Lalu ada yang kedua itu facies lateral, di mana dia itu berhadapan dengan fossa submandibularis dan juga musculus pterygoideus lateral. Dan juga yang ketiga itu ada facies medial, di mana dia itu berhadapan dengan musculus mylohyoid. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke glandula yang sublingualis, dimana dia itu kelompok saliva terkecil, dimana dia ada mucous, dimana saat saliva keluar itu bermuara ke ductus submandibularis, lalu dia akan bermuara langsung ke plica sublingualis melalui ductus rufinia. Lanjut di glandula sublingualis tadi itu ada 4 fasies. Jadi untuk fasiesnya sendiri, yang pertama itu ada fasies anterior, di mana dia itu berbatasan dengan mukosa di cavum oris. Dan juga di fasies yang kedua itu adalah fasies inferior, di mana dia adalah musculus mylohyoid. Dan yang ketiga itu adalah fasies medialis, di mana dia itu di musculus geniglossus. Dan juga yang keempat dia itu ada fasies lateralis, yaitu fossa sublingualis.
Selanjutnya kita lanjut ke muskulus yang suprahyoid, dimana di muskulus suprahyoid ini terdiri dari muskulus disgastricus, muskulus stylohyoid, muskulus muskulus milohyoid, dan juga muskulus geniohyoid. Nanti akan ada gambarnya, bisa dilihat. Oke. Dan yang pertama yang kita akan bahas itu adalah musculus digastricus, di mana di musculus digastricus sendiri yaitu terdiri dari dua venter, yaitu venter anterior dan juga venter posterior yang dihubungkan dengan intermediate tendon. Dan juga di venter anterior ini yaitu di daerah fossa discatrica ke os hyoid, dimana dia disarafi oleh cabang nervus mandibularis. Dan untuk venter posterior di daerah dan untuk venter posterior itu ada di daerah osioid ke incisura mastoidea, dimana dia itu disarafi oleh cabang nervus facialis. Dan untuk intermediate tendon itu terikat pada cornu-meius osioid oleh jaringan aponeurotica. Dan untuk fungsinya itu untuk memfiksasi osioid pada saat pengunyahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang musculus stylohyoid, di mana dia berorigo pada prosesus styloideus dan dengan insersio, yaitu pelekatan pada osioid antara korpus dan juga cornu-meius. Dan untuk inervasinya sendiri oleh cabang nervus yang ke-7. Dan untuk fungsi fiksasinya dia difiksasi untuk fungsi fiksasi osioid. Oke, tunggu sebentar, kita akan lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu di musculus mylohyoid. Oke, tunggu sebentar ya. Jadi untuk musculus mylohyoid itu terletak di bagian kranial daerah digestikus venter anterior, dan untuk membentuk dasar mulut yang disebut diafragma oris. Nah, untuk origo sendiri dia di linea milohyoidea dengan insersio atau pelekatan di rape mediana osioid. Dan untuk inervasinya sendiri itu diinervasi oleh nervus mylohyoid, dan untuk fungsinya untuk fiksasi osioid juga. Oke, lanjut ke ini musculus geniohyoid, di mana dia itu terletak di kranial musculus mylohyoid dengan origo spinamentalis dengan insersio di corpus osioid. Dan untuk inervasinya dia di cabang spinalis cervicalis 1 dengan cabang nervus yang ke-12. Dan untuk fungsi fiksasinya dia fungsi fiksasi osioid. Oke, mohon tunggu sebentar. Oke. Dan selanjutnya itu ada yang namanya sendi. Untuk kita akan bahas tentang persendian, yaitu di sendi temporomandibula. Di sendi temporomandibula ini terdapat komponen pasif, yaitu seperti fossa mandibularis, capitulum mandibulae, capsula carticularis, dan juga ligamenta. Lanjutnya untuk komponen aktifnya sendiri, yaitu tadi ada yang tadi musculus masseter, musculus pterygoideus medialis, dan juga musculus prelateralis, dan juga musculus temporalaris. Dan juga otot pembantunya itu salah satunya adalah yang tadi yang sudah aku sebutkan, yaitu di musculus discatricus, yang di muskulasi anterior, dan juga musculus mylohyoid, musculus geniohyoid, dan juga musculus muginator. Dan yang terakhir itu adalah kita akan bahas tentang ligamentum yang di sekitar articulus mandibula yang melekat pada prosesus styloideus, angulus mandibulae, dan juga di tepi dorsal mandibula. Dan untuk ligamentum itu untuk mencegah gerakan yang berlebihan ya.
Dan untuk ligamentum itu terdiri dari ligamentum tempora mandibulare yang lateral, dan juga ligamentum mohon tunggu sebentar, ligamentum spinomandibulare dan juga ligamentum stylomandibulare. Oke, ada tambahan sedikit untuk cavum oris, itu ruangan awal yang biasanya dari digestivus terjadi proses pencernaan secara mekanisme dan juga secara kimiawi ya. Dan dia itu bermuara di kelenjar yang biasanya di glandula parotis yang biasanya pada vestibulum orio yang setinggi M2 atau melar 2 atas, dan juga glandula submandibularis pada papilla salivaria sublingualis, dan juga glandula sublingualis pada tica sublingualis dan pada subductus submandibularis yang biasanya dibagi juga di vestibulum oris dan juga cavum oris prepius. Oke, baik, sepertinya sudah selesai pembahasan kita hari ini terkait regio facialis, yaitu biasanya orang-orang menyebut regio facialis itu yaitu seperti cabang anatomi yang biasanya mempelajari struktur susunan dan juga hubungan berbagai jaringan penyusun daerah wajah yang tadi udah disebut kayak kulit, jaringan sukutan, otot mimik, tulang wajah, pembuluh darah, saraf, serta kelenjar yang terdapat pada area wajah. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini, entah itu salah pengucapan atau salah dalam menjelaskan. Saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Semoga video ini membantu teman-teman dan juga yang sudah nonton untuk belajar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.